Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ibadah hari ini dipimpin oleh Pendeta Martina J. Haumuni, STH. Anggota keluarga yang diberkati Tuhan, selamat bersekutu kembali dalam ibadah online Jemaat Kota Baru. Hari ini bersama seluruh warga Gemit, kita memasuki perayaan bulan keluarga. Melalui perayaan bulan keluarga ini, kita diberi kesempatan untuk merenungkan peran kita dalam keluarga sesuai kehendak Tuhan. Salah satu kunci untuk mewujudkan peran dalam keluarga yang sesuai kehendak Tuhan adalah dengan saling mengasihi dan menghormati. Oleh karena itu, dengan penuh sukacita, mari berdiri dan bersama-sama kita memuliakan Tuhan yang akan mewujudkan keluarga yang sesuai kehendak-Nya melalui pujian Kidung Jemaat 58 ayat 1 dan 3, Maha Kasih yang Ilahi. Umat Tuhan sekalian, ibadah minggu dan pembukaan bulan keluarga tahun 2020 saat ini berlangsung dalam keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dari Allah yang menjadi Bapa dan Ibu bagi kita. Yang dalam Kristus menyatukan kita sebagai keluarga. Dan dalam Roh Kudus senantiasa membaharui kita. Amin. Silakan duduk. Firman Tuhan yang mengarahkan kita dalam ibadah saat ini terpilih dari Roma pasal 12 ayatnya yang ke-10. Roma pasal 12 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Dengan anugerah
Anggota keluarga yang diberkati Tuhan, kasih dan rasa hormat sama-sama diperlukan dalam membangun bahtera rumah tangga. Namun untuk mewujudkannya dalam kehidupan rumah tangga bukanlah hal yang mudah. Kemarahan, gengsi, pertengkaran, egois, dendam, rasa angkuh dan acuh tak acuh menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Untuk itu mari berdoa, mengakui dosa kita dan memohon ampun dari Tuhan. Mari berdoa. Allah Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan, Engkau adalah Allah yang mengasihi kami Tuhan. Segala pengajaran-pengajaran tentang kasih telah Engkau suarakan di dalam kitab suci Tuhan. Kami banyak mendengar pengajaran-Mu Tuhan, namun untuk melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, kadang kami merasa sulit karena kedagingan kami, keinginan kami melampaui apa yang Engkau mau Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami datang kepadamu ya Bapa, kami minta ampun. Ampuni kami Tuhan, kembalikan rasa kasih dan hormat itu di dalam hati kami, masing-masing di dalam anggota keluarga kami Tuhan, agar kami tetap terpelihara di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Inilah doa kami datang di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kepada semua anggota keluarga yang telah mengaku dosanya di hadapan Allah, dengarkanlah berita anugerah Allah sebagaimana yang tertulis dalam Mazmur 103 ayat 8-10 dan ayatnya yang ke-13. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Pasti lemah lembut
Anggota keluarga dipersilakan berdiri dan membaca secara berbalasan Mazmur 128. Bagian tercetak keluar akan dibacakan oleh saya dan bagian tercetak ke dalam akan dibacakan oleh anggota keluarga. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, Berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur. Di dalam rumahmu, Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun. sekeliling mejamu, Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan, kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Damai sejahtera atas Israel. Berbahagia rumah yang sepakat, hidup sehati dalam kasih-Mu, serta tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu, di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, puji dan syukur kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu. Pada saat ini ya Tuhan, tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Engkau berkati kami, urapi kami, berikan kami hikmat Roh Kudus, agar kami mampu melakukan firman yang kami baca dan dapat kami renungkan. Bapa di surga, kami berdoa untuk hamba-Mu, Mama Pendeta yang akan menyampaikan firman-Mu. Engkau urapi hamba-Mu, Engkau memberkati, berikan hikmat dan Roh Kudus, agar apa yang hamba-Mu sampaikan ya Tuhan, menjadi berkat untuk kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah bagi kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, amin. Kita akan membaca firman Tuhan dari Kolose pasal 3 ayat 18 sampai pasal 4 ayat 1. Hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu, dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hamba-Mu. Ingatlah,
kamu juga mempunyai Tuhan di sorga. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan melaksanakan dalam hidup tiap hari. Anggota keluarga yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dalam kehidupan berkeluarga, banyak suami marah karena menurutnya sang istri tidak menghargainya. Sebaliknya, tidak sedikit istri yang mengeluh karena merasa cinta suaminya mulai berkurang. Banyak orang tua kecewa terhadap anak-anaknya karena ketidaktaatan mereka. Di pihak lain, anak-anak merasa tidak dipedulikan oleh papa dan mamanya. Memang kita sering lebih peka terhadap kepentingan-kepentingan dan hak-hak kita daripada secara seimbang memperhatikan kepentingan orang lain. Dalam hal ini, anggota keluarga kita. Kita lebih menuntut pemenuhan hak-hak kita daripada memenuhi kewajiban-kewajiban kita. Tuhan Yesus pernah menasihati dalam Injil Lukas, "Sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuat jugalah demikian kepada mereka." Jadi ada timbal balik. Kalau kita menuntut hak kita untuk dipenuhi, maka lakukanlah kewajiban kita dulu. Saudara-saudari, penulis surat Kolose mengajak kita sebagai anggota keluarga belajar melakukan hal ini. Yang pertama, Kolose bicara tentang hubungan suami istri. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Kata tunduk di sini dalam bahasa Yunani adalah hupotasso, artinya penyerahan diri atau memberi diri atau menempatkan diri di bawah. Kemudian, hai suami-suami, kasihilah istrimu. Kata kasih dalam bahasa Yunani adalah agapate, artinya menyatakan kasih dan juga dapat berarti memberi diri. Kedua kata kerja ini, yakni hupotasso dan agapate, mempunyai maksud yang sama. Sebab dalam menempatkan diri di bawah terkandung makna memberi diri. Dan dalam memberi diri, kita menempatkan diri di bawah. Jadi kalimat, hai istri, tunduklah kepada suamimu, sejajar dengan kalimat, hai suami, kasihilah istrimu. Dengan kata lain, saudara-saudara, suami dan istri harus saling tunduk dan saling memberi diri. Memberi diri untuk mengasihi dan menghormati. Yang kedua, Kolose bicara tentang hubungan anak dan orang tua. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu. Dilanjutkan dengan nasihat kepada orang tua. Hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu. Tentu yang dimaksudkan di sini juga ibu-ibu ya, mama-mama. Jelas di sini bahwa anak-anak jangan hanya menuntut agar diperhatikan oleh orang tua, dicukupkan kebutuhan-kebutuhan oleh orang tua. Tapi anak-anak juga diminta untuk memberi diri taat kepada orang tua. Ketaatan yang sungguh-sungguh. Begitu juga dengan orang tua.
Tidak mungkin papa dan mama menuntut sikap taat dari anak kalau papa dan mama kurang bijak. Tidak mungkin anak bersikap hormat kepada orang tua kalau perbuatan papa dan mama bertolak belakang dari perkataan papa dan mama. Orang Kupang bilang, omong lain, bikin lain. Yang ketiga, Kolose bicara tentang hubungan antara hamba dan Tuhan. Mungkin dalam konteks kita kurang familiar ya dengan istilah hamba dan Tuhan. Kita bisa ganti hubungan antara pekerja dan pemberi kerja. Di situ ditulis, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini. Tapi kemudian pada pasal 4 ayat 1 ada kelanjutannya. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Pekerja diminta untuk bekerja dengan sungguh-sungguh dan tulus hati, tidak munafik. Sebaliknya, pemberi kerja berlaku adil dan jujur terhadap pekerja. Kalau kita memiliki orang yang bekerja di rumah kita, perlakukan mereka secara manusiawi. Atau pekerja-pekerja lain dalam usaha-usaha kita, perlakukan mereka secara manusiawi. Penuhi hak-hak mereka. Waktu istirahat yang cukup. Kalau mereka sakit, kita memberi pengobatan yang dibutuhkan, yang memadai. Kita memberi gaji yang adil kepada para pekerja kita. Kalau kita memiliki pembantu rumah tangga, maka mereka ada dalam keluarga kita. Perlakukan mereka sebagai bagian dari keluarga kita. Sebaliknya, para pekerja juga diminta. Kalau saudara-saudara ada yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga, perlakukan anggota-anggota keluarga yang saudara-saudara layani juga sebagai bagian dari hidup saudara. Sehingga saudara-saudara melayani dengan tulus hati, dengan sungguh-sungguh. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan semua anak-anak. Inti dari seluruh nasihat di atas adalah kita diajak untuk bersikap seperti kepada Tuhan, di dalam Tuhan. Karena itu kita baca pada beberapa ayat dalam teks yang tadi kita baca dan kita dengarkan bersama, misalnya pada ayat 18 di situ dikatakan, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Kemudian ayat 20, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Ayat 22 di situ dituliskan, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Sebaliknya, pada ayat 4 di situ dinasihatkan, hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah kamu juga mempunyai Tuhan di sorga. Jadi perhatikan Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak. Kita diminta untuk saling menghargai, saling menghormati. Kita melakukan kebaikan kepada sesama anggota keluarga berdasarkan kasih Tuhan kepada kita. Kita melakukan semuanya karena dan di dalam Tuhan. Tuhan menjadi alasan bagi saya dan saudara-saudara untuk melakukan kewajiban-kewajiban kita, untuk memberkati sesama anggota keluarga kita. Ayat 23 ya. Ayat 23 di situ ada nasihat. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi istri menghormati suami karena Tuhan. Suami mengasihi istri karena Tuhan. Anak-anak taat kepada orang tua karena Tuhan. Sebaliknya, orang tua memperlakukan anak-anak dengan baik juga karena Tuhan. Bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan tulus hati karena Tuhan. Pemberi kerja memperlakukan pekerja secara manusiawi juga karena Tuhan. Sekali lagi, apapun juga yang kamu perbuat,
Berbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Betapa bahagianya kehidupan keluarga kita jika masing-masing anggota keluarga terus berjuang memberi diri, taat pada kehendak Tuhan melalui sikap dan perlakuan kita terhadap sesama anggota keluarga. Kasih dan kuasa Tuhan Yesus kepada setiap keluarga akan memungkinkan keluarga-keluarga kita hidup saling mengasihi dan menghormati. Saudara-saudara, kita sudah memasuki perayaan bulan keluarga. Dalam perayaan bulan keluarga ini, panitia mengusulkan satu kegiatan, yaitu ibadah usbu, penutupan usbu di rumah keluarga masing-masing. Baiklah, kegiatan yang baik ini dilakukan oleh setiap keluarga, bukan saja pada perayaan bulan keluarga, tetapi juga pada hari-hari hidup kita selanjutnya. Dalam ibadah itu menjadi waktu, menjadi tempat, menjadi sarana di mana semua anggota keluarga belajar firman Tuhan, berefleksi tentang firman Tuhan, berefleksi tentang hidup hubungan di antara suami istri, orang tua, anak, kakak, beradik, dan mengevaluasi hubungan di antara anggota-anggota keluarga dan belajar untuk terus berjuang mengasihi dan menghormati. Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala tempat, marilah kita memperbaharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita memberikan persembahan sambil mengingat firman Tuhan dalam Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkau adalah sumber dari segala yang baik dan indah dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan memberikan persembahan kepadamu. Terimalah persembahan ini, ya Tuhan, sebagai tanda pengakuan kami bahwa Engkaulah yang memiliki tubuh, jiwa, dan roh, serta harta yang ada pada kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu, syukur atas kecukupan dari kasih-Mu.
Mari anggota keluarga yang berbahagia, kita bersama-sama menyampaikan syafaat kita. Marilah berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur karena Engkau menempatkan kami dalam keluarga kami masing-masing. Terima kasih karena firman-Mu hari ini mengingatkan kami untuk saling mengasihi, saling menghormati, menghargai satu dengan yang lain. Tolonglah kami Tuhan dalam hubungan kami sebagai suami istri, supaya kami saling memberi diri untuk mengasihi dan menghormati. Dalam hubungan kami sebagai orang tua anak, kami belajar sebagai anak-anak untuk taat kepada orang tua kami. Tetapi sebaliknya sebagai orang tua, sebagai papa dan mama, kami juga memperlakukan anak-anak kami dengan penuh kasih sayang. Kami memberi teladan yang baik kepada anak-anak kami. Sebagai pemberi kerja dan pekerja, Tuhan menolong kami supaya kami boleh bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan tulus hati. Sebaliknya sebagai pemberi kerja, kami boleh melakukan keadilan. Kami boleh memperlakukan sesama yang bekerja bersama-sama dengan kami dalam ketulusan, memperlakukan mereka secara manusiawi. Kami menganggap bahwa semua orang yang ada dalam rumah kami adalah anggota keluarga kami. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan memberkati keluarga kami masing-masing dalam seluruh rencana-rencana kami. Baik rencana jangka pendek maupun rencana jangka panjang. Tuhan bantu kami supaya sebagai keluarga kami selalu terhubung dengan Tuhan. Karena kami membutuhkan Engkau Tuhan. Kami tidak bisa saling mengasihi dan menghormati kalau Tuhan tidak membantu kami. Karena itu, jadilah anggota dalam keluarga kami. Engkau menjadi kepala dalam setiap keluarga kami yang akan menuntun dan menolong kami setiap keluarga untuk hidup dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Seluruh harapan kami sebagai keluarga kami bawa ke hadapan-Mu Tuhan. Tuhan terus bersama-sama dengan kami dalam berbagai perjuangan hidup kami, dalam usaha dan pekerjaan kami, dalam studi kami, dalam pergaulan kami. Biarlah ya Tuhan semua yang kami kerjakan, semua yang kami pergumulkan, kami melakukannya, kami bergumul di dalamnya bersama-sama dengan Tuhan. Dan pada akhirnya ya Tuhan, kami boleh terus menjadi berkat dalam hidup ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami mau berdoa bagi seluruh jemaat di Kota Baru. Keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi. Tuhan berkati bagi mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah-rumah sakit maupun yang ada di rumah-rumah mereka. Tuhan Engkau hadir dan terus memberkati mereka. Semua orang-orang tua kami yang karena keadaan fisik yang semakin melemah, ruang gerak mereka begitu terbatas. Tuhan kami juga berdoa, Tuhan hadir dan memeluk mereka dalam cinta kasih-Mu. Terima kasih seluruh umat-Mu yang merayakan hari sukacita karena ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Tuhan Engkau memberkati. Bapa, kami telah memasuki perayaan bulan keluarga. Ada sejumlah kegiatan yang telah dirancangkan oleh panitia yang melibatkan kami semua. Sekalipun dalam situasi pandemi ini, biarlah Tuhan Engkau memberkati agar perayaan bulan keluarga ini memberkati kami sebagai keluarga, memberkati persekutuan kami di Kota Baru, bahkan dalam lingkungan yang lebih luas, Gereja Mesih Injil di Timor. Terima kasih Bapa, tolonglah kami sebagai keluarga demi keluarga, agar kami boleh secara sadar dan sengaja setiap minggu, bahkan setiap hari menyiapkan waktu khusus untuk beribadah bersama. Di dalamnya kami boleh berefleksi, kami boleh mengevaluasi hubungan di antara kami, dan di bawah terang firman Tuhan kami boleh membawa keluarga kami berjalan menurut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, semua orang yang karena mereka kami boleh berbakti walaupun secara online, tim multimedia, para koster, panitia perayaan bulan keluarga, semua presbiter yang
turut ambil bagian dalam pelayanan ibadah ini. Tuhan memberkati mereka semua. Kami mendoakan pemerintah, bangsa dan negara kami. Tuhan, kami tetap memohon Engkau terus memberkati bangsa dan negara kami, terutama saat yang sulit seperti ini. Ketika kami masih berhadapan dengan pandemi COVID-19, Tuhan tolonglah bangsa kami. Ampuni bangsa kami, ampuni para pemimpin kami, ampuni kami semua. Dan tolonglah dalam belas kasihan-Mu, biarlah pandemi ini segera berlalu. Kota kami ini, kota Kupang, Tuhan berkati. Para pemimpin kami, Tuhan memberkati mereka semua dalam kebijakan-kebijakan mereka, dalam berbagai hal yang mereka kerjakan. Gereja Mesihi Injili di Timor, di semua lingkup pelayanan, Tuhan berkati. Terutama kami di Kota Baru. Tuhan berkati kami dalam seluruh pelayanan kami, dalam berbagai dinamika yang ada pada kami. Tuhan, biarlah Engkau melindungi kami dari segala mara bahaya, kejahatan, kecelakaan. Kami mau berdoa bagi keluarga-keluarga yang masih ada dalam pemulihan dari duka cita mereka. Tuhan, Engkau juga hadir dalam perjuangan mereka untuk pulih kembali. Biarlah penghiburan dan kekuatan dari Tuhan terus membantu keluarga-keluarga ini, sehingga pada akhirnya mereka boleh memperoleh pemulihan karena mereka bergantung dan berserah penuh pada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa kami. Mohon ampun untuk semua salah dan dosa kami. Demi Kristus Tuhan, Sang Kepala keluarga, kami berdoa. Amin. Anggota keluarga yang kekasih dipersilakan untuk berdiri. Keluarga Kristen yang dikasihi Tuhan, kita dipanggil untuk terus-menerus berbuat baik dengan saling mengasihi dan saling menghormati. Lakukanlah itu mulai dari keluargamu. Dengan pertolongan Roh Kudus, kami siap melakukan panggilan ini. Hal mengasihi dan menghormati tidak hanya secara verbal atau hanya melalui kata-kata, tetapi mesti nyata dalam tindakan-tindakan kita. Dengan pertolongan Roh Kudus, kami siap mewujudkan kehendak Tuhan dalam hidup keluarga kami. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari anggota Jemaat Gemit Kota Baru dimanapun kita berada, kita perlu menaikkan puji dan syukur kepada Allah yang kita imani, sebab oleh karena pimpinan tangannya yang perkasa dan penuh cinta, kita bersama-sama kembali merayakan bulan keluarga, HUT Gereja Masih Injil di Timor, dan HUT Reformasi tahun 2020 ini. Khusus di bulan Oktober ini, seluruh perhatian kita akan lebih kita tujukan kepada perenungan tentang hidup sebagai keluarga Kristen. Tantangan yang kita hadapi oleh keluarga Kristen saat ini sangatlah kompleks. Kita berhadapan dengan berbagai masalah, di antaranya masalah kesehatan, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap perempuan dan anak, seks bebas, narkoba, dan sejumlah masalah keluarga lainnya. Pada saat yang sama pula, kita diperhadapkan dengan badai pandemi COVID-19 yang telah menjadi perhatian seisi dunia. Kalau kita membaca dan memperhatikan data, kita akan menemukan bahwa ancaman badai pandemi telah menelan banyak korban jiwa, termasuk warga Gereja Masih Injil di Timor yang berada di Kota Kupang. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema perayaan bulan keluarga, hari ulang tahun Gemit dan hari ulang tahun Reformasi tahun ini ialah Roh Tuhan berkuasa dalam kehidupan keluarga. Tema ini merupakan sebuah pengakuan bahwa Allah yang kita imani sementara bekerja untuk pemulihan dan pembaharuan dalam dunia ini. Kita berdoa dan berharap kepada Allah yang kita imani, kepada Allah yang hidup, untuk memberi kita daya dan kekuatan untuk mampu melawan ancaman pandemi COVID-19 yang kini membelenggu dunia. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, secara khusus melalui kesempatan ini, kami mendorong segenap anggota Jemaat Gemit Kota Baru agar tetap dengan perhatian yang penuh memperhatikan protokol kesehatan untuk menjaga diri agar tetap ada dalam situasi sehat dan sukacita. Dan dalam situasi yang demikian, kita menjadikan perayaan 73 tahun Gereja Masih Injil di Timor sebagai momentum untuk dapat merawat dengan sungguh-sungguh kehidupan yang Allah anugerahkan kepada kita. Sebagai wujud ungkapan syukur kita kepada Allah, maka marilah kita bersama-sama merawat kehidupan, memperhatikan kehidupan yang Allah anugerahkan bagi kita. Kalau kita membaca dalam Kejadian 2 ayat 18 hingga ayat 25, kita menemukan di sana bahwa keluarga merupakan bagian dari karya ciptaan Tuhan yang paling istimewa. Tuhan melihatnya sebagai suatu yang sangat baik. Karena itu Tuhan memberkatinya. Apabila kita memperhatikan kisah bagaimana Tuhan mempersatukan Adam dan Hawa, maka kita dapat mengatakan bahwa keluarga adalah bentuk persekutuan yang paling istimewa, bukan sekedar perkumpulan orang yang tinggal bersama dalam suatu tempat. Karena itu setiap rumah tangga mesti terus menghadirkan komunikasi yang hangat dan saling membangun di tengah-tengah membangun kehidupan rumah tangganya. Bapak, Mama, saudara-saudari umat Allah yang terkasih, bersama-sama dengan gereja-gereja reformasi sedunia, pada tahun ini juga kita mensyukuri 503 tahun peristiwa reformasi gereja. Perayaan ini bukanlah sekedar mengenang apa yang terjadi di masa lalu, melainkan sebuah pengucapan syukur atas komitmen dalam menjaga identitas kita sebagai gereja yang mesti terus-menerus berubah kepada kehendak Allah, dan sekaligus menjadi gereja yang mengubah dan membaharui diri kita sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai gereja, sebagai masyarakat di tengah-tengah alam semesta. Akhirnya dari tempat ini, kami juga ingin menyampaikan informasi kepada segenap warga Jemaat Gemit Kota Baru
bahwa pelaksanaan kebaktian minggu di rumah akan kita akhiri minggu ini. Dan mulai minggu depan tanggal 11 Oktober 2020, kita akan kembali bersekutu di dalam ruang kebaktian ini. Karena itu kami mengundang segenap warga Jemaat Gemit Kota Baru untuk dapat hadir dalam kebaktian minggu pada tanggal 11 Oktober nanti. Kami berharap kehadiran Bapak Mama sekalian dengan tetap menjaga dan memperhatikan protokol kesehatan. Kami juga menghimbau agar anak-anak kita tidak dibawa pada saat kebaktian minggu nanti. Begitu juga kami menghimbau bagi kaum lansia yang ada dalam situasi lemah, yang ada dalam kondisi yang lemah dan terbatas. Kami menyarankan untuk tetap mengikuti kebaktian melalui siaran live streaming atau kebaktian dalam rumah tangga masing-masing. Dan akhirnya atas nama seluruh Majelis Jemaat Gemit Kota Baru, kami menyampaikan selamat menjalani bulan keluarga. Selamat merayakan hari ulang tahun Gemit dan hari ulang tahun Reformasi Gereja. Kiranya Tuhan yang selalu menyertai kita, menolong dan memampukan kita untuk dapat melangkah dalam hari-hari hidup yang masih Tuhan percayakan. Tuhan menolong segenap umat-Nya. Shalom.